Halo Sobat Hidroponik, kembali bersama saya Faye dari Hidroponik PDG. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai menyemai. Menyemai ini merupakan tahap pertama di dalam menanam secara hidroponik dan juga merupakan tahap yang penting karena menyemai ini bisa menentukan kualitas tanaman yang kita tanam nantinya. Nah, biasanya para pemula itu suka gagal pada saat menyemai. Nah, bagaimana cara menyemai yang baik? Yuk kita ikuti caranya. Oke, pertama-tama yang perlu kita siapkan rock wool. Nah, rock wool ini sebagai media tanam dalam hidroponik ya. Sengaja dipotong seperti ini, jadi jangan sampai lepas dulu. Kenapa alasannya? Kalau misalnya potongnya terlalu kecil, dia lebih cepat kering. Jadi sebaiknya nempel kayak gini aja dulu. Kemudian apabila dalam proses penyemaian nanti tumbuh hijau-hijau kayak lumut gitu, dia bakalan sisi luarnya aja yang kena. Jadi yang dalamnya masih bersih. Nah, kemudian yang harus disiapkan juga tray semai kayak gini, ataupun kalau tidak punya bisa pakai nampan seperti ini, atau seperti ini juga misalnya bekas kue atau apa. Asal syaratnya jangan memiliki dinding yang tinggi. Jadi jangan disemai di dalam bak ini, karena ini dinding ini akan menghalangi sinar matahari nantinya. Oke, nah kemudian ada benihnya yang kita siapkan. Dan juga untuk membantu kita menyemai bisa menggunakan pipet. Apabila tidak punya pipet bisa juga menggunakan tusuk gigi. Nah kemudian air secukupnya. Oke, pertama-tama kita basahi dulu rock woolnya dengan air sampai benar-benar basah ya. Lalu kita coba untuk menyemai benih kangkung ya. Nah, kalau kangkung ataupun tanaman lain yang tumbuhnya memanjang ke atas tinggi, dia satu kotak rock wool ini bisa beberapa benih, jadi nggak hanya satu. Untuk kangkung ini bisa masuk 5 satu kotak rock wool ini. Kita coba yuk. Pertama-tama kita buat lubangnya dulu, agak besar ya, sampai biji kangkungnya muat kira-kira. Ini biji kangkung itu agak gede loh ukurannya. Untuk kangkung ini bisa kita masukkan satu persatu bijinya. Nah, nanti dilihat di sini ada kayak mata. Jadi kayak mata kangkung lah, mata bijinya ya. Jadi nanti akar tuh bakal keluar lewat sini. Jadi sisi yang sebelah sini ditaruh di bagian dalam rock wool. Kalau misalnya kebalik, nanti dia akarnya keluarnya dari atas. Jadi dia nanti nyari-nyari air, dan kalau nggak ketemu dia bakalan kering. Oke, jadinya seperti ini. Sebenarnya ada berbagai cara untuk menyemai kangkung, tapi ini salah satu cara yang bisa kita pakai. Selanjutnya kita bakal nanam bayam. Nah, bayam ini bijinya sangat-sangat kecil ya. Jadi kalau nanam bayam itu ada beberapa cara yang biasa saya pakai. Pertama-tama, rock wool itu kita bikin lubang agak besar di tengahnya. Seperti ini. Nah, kemudian kita basahi tusuk gigi. Oke, mengeluarkan dulu benihnya, kita simpan di tangan. Nah, si tusuk gigi tadi ditempelkan aja di benih bayamnya. Ini seperti ini. Ini gak usah dihitung lah berapa lah. Kira-kira aja segini. Kemudian dimasukkan ke lubang tadi. Diusapkan aja sampai dia masuk dalamnya. Kenapa dibikin lubang kayak gini? Biar dia menjaga kelembaban si rock woolnya. Kalau misalnya kita geletakkan aja di atas rock wool ini, pas nanti menjemur biasanya dia kering, jadi dia gagal untuk tumbuh. Nah gini. Selain itu ada pula cara yang satu lagi,
Jadi kita bikin garis di tengah-tengah rock wool tadi. Kemudian sama seperti tadi, tusuk giginya dibasahin, dan benih bayamnya kita tempelkan, dimasukkan di dalam garis tadi. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang perlu diingat adalah tanaman-tanaman yang tumbuh ke atas memiliki batang yang panjang. Satu kotak rock woolnya ini bisa diisi dengan banyak ya, beberapa benih. Nah, gimana dengan benih yang lain? Saya contohkan pakcoy misalnya. Karena pakcoy dia tumbuhnya mengembang, jadi satu kotak rock wool ini sebaiknya diisi satu aja. Caranya sama, kita buat lubang dulu di tengah-tengah rock wool. Cukup untuk benih masuk, tapi jangan terlalu dalam. Pastikan benih terlihat dari atas. Karena kalau terlalu dalam, pada saat dia pecah dia akan kesulitan keluar dan membuka si daunnya itu. Ini juga berlaku untuk selada, caesim, pokoknya benih-benih tanaman yang tumbuhnya mengembang. Ya, rasain tusuk giginya. Nanti dia nempel benihnya satu-satu. Nih, satu-satu masukin aja. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah ini? Kita simpan di tempat yang sering kita lewati di dalam ruangan, tapi di dalam tempat yang sering kita lewati. Nah, tujuannya agar begitu benih itu pecah, kita kelihatan sama kita, oh itu udah mulai pecah nih benihnya. Pecah itu keluar bakal akarnya, jadi putih-putihnya tuh muncul putih-putihnya. Nah, pada saat putih-putihnya muncul, itu harus langsung kena sinar matahari. Ini yang paling penting ya. Jadi saya ulangi lagi, begitu putih-putihnya muncul, bakal akarnya muncul, kenakan langsung ke sinar matahari. Apabila terlambat, nanti dia batangnya akan memanjang. Nah, itu nanti pertumbuhannya nggak akan benar kalau misalnya batangnya udah memanjang, atau disebutnya etiolasi, atau bahasa hidroponiknya biasanya disebut kutilang, kurus tinggi langsing. Nah, nanti batangnya memanjang mencari cahaya, seperti kayak toge lah, tapi dia kurus gitu. Itu kurang baik kalau diteruskan pertumbuhannya. Jadi kuncinya yang penting itu, begitu pecah benih, langsung dikenakan sinar matahari. Supaya kita nggak lupa, makanya ditaruh di tempat yang sering kita lalui. Jadi kita cek itu setiap saat. Apabila pecahnya tidak bersamaan, kadang-kadang benih itu nggak barengan saya pecahnya. Apabila udah ada 1-2 yang pecah, tapi yang lainnya belum, nggak apa-apa, jemur aja semuanya. Jadi jangan nunggu semuanya pecah baru dijemur, soalnya yang pecah duluan nanti dia bakalan memanjang duluan sebatangnya gitu. Dan juga ada yang menyarankan ditutup plastik hitam gitu. Nggak usah sih, emang sebenarnya kalau di tempat gelap itu mempercepat daya kecambah si benih ya. Tapi kalau benih-benih sekarang itu kayaknya udah bagus, germination rate-nya tinggi. Jadi dia di begini aja dia bakalan pecah benihnya, udah bakalan bertunas kayak. Nah, kemudian kita tunggu, biasanya cuma 1-3 hari lah mulai pecah benihnya. Jadi kita cek tiap hari gitu. Oke? Nah, ini setelah 5 hari ya, ini pakcoy 5 hari dia udah muncul 2 daun. Nah, jadi tadi begitu benihnya pecah dan dia kena sinar matahari, dia bakal langsung membentuk daun ini, 2 daun ini. Daun ini disebut cotyledon atau daun semu. Ini fungsinya sebagai cadangan makanan tanaman mulai dari benih ya. Nah, jadi pada tahap ini si tanaman itu belum bisa memproduksi makanan mereka sendiri. Jadi makanya kita harus tunggu sampai berdaun 4, muncul daun sejati ya. Kalau daun ketiga dan keempat itu udah daun sejatinya, sebelum kita pindahkan ke sini, ke bak ini. Nah, jarak dari rock wool ke daun semakin dekat itu semakin baik. Nah, ini karena
kemarin tuh agak mendung, jadi agak memanjang sedikit, tapi ini masih bisa dipakai. Ini juga sama. Nah, kadang-kadang emang seperti saya bilang tadi, kadang ada benih yang tumbuhnya nggak sama, dan dia juga ada kadang-kadang yang gagal. Seperti yang di kangkung nih, kangkung juga belum semuanya pecah. Tapi yang bayam semuanya udah pecah semua. Nah, kita tunggu sampai berdaun 4. Jadi kenapa kita tunggu sampai berdaun 4? Pada saat daun 3 dan ke-4 atau daun sejati. Jadi bentuk daun sejati itu emang benar kayak bentuk, misalnya pakcoy udah kayak daunnya pakcoy. Kalau ini kan masih belum, kayak kangkung juga ini masih kayak lidah ular ya, bercabang gitu. Nah, pada tahap kali ini, tahap ini si tanaman itu belum bisa berfotosintesis, maksudnya belum optimal lah ya. Nah, jadi sebaiknya ya dalam tahap penyemaian ini airnya kasih air biasa. Jadi jangan dulu air nutrisi. Jadi jaga kelembaban rokul. Kira-kira muncul daun 4 tuh 10 sampai 14 harian. Dan usahakan kena sinar matahari terus ya, kalau enggak dia bakal terus memanjang. Pakcoy itu cepat memanjangnya, apalagi caisin dia cepat banget jangkungnya, seperti hilangnya. Jadi jaga matahari selalu kena. Dan kalau bisa jangan sampai kehujanan, karena kalau kehujanan dengan ya seperti ini dia bakalan rusak ya. Oh ya, ini udah bisa disebut dengan bibit. Nah, ini tuh namanya bibit ya. Kalau tadi ini benih, saya lupa jelaskan tadi. Jadi jangan salah lagi ya kalau misalnya beli gitu, oh ada bibit ini, jadi bingung. Yang kayak seperti ini, bibit itu yang udah jadi, tanamannya udah jadi. Kalau benih masih berbentuk biji yang sudah dipilih untuk ditanam kembali. Nah, gitu. Jadi sekarang kita tinggal tunggu sampai berdaun 4 sebelum kita pindahkan ke sistem hidroponiknya. Mau sistemnya seperti ini atau seperti yang lain juga sama tahapnya, pasti menyemai dulu. Oke, nampaknya untuk penyemaian sih saya cukup sampai sini. Kemudian tahap selanjutnya kita akan mencoba untuk melarutkan nutrisi. Nah.